Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ais dan Bu Asia? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya Bu ya, di mana saya sebagai pengamat atau observer, lalu Bu Ais sebagai apa Bu Ais? Bu Ais sebagai coach dan Bu Asia sebagai coach. Ya. Langsung kita mulai ya Bu ya. Mungkin saya akan ke Bu Ais dulu ya. Baiklah Bu Ais, persiapan Bu Ais untuk menjadi coach apa aja nih yang dipersiapkan? Baik Ibu, persiapan yang sudah saya persiapkan untuk praktik coaching hari ini yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan strategi Tirta ya Bu. Dimulai dari menyebutkan tujuannya untuk apa, mengidentifikasi masalahnya apa, terus menuntun coach dengan pertanyaan berbobot, dengan rencana aksinya apa, dan menanyakan kembali tanggung jawabnya atau komitmennya. Itu. Seperti itu. Lalu kompetensi coach seperti apa yang akan Ibu munculkan? Baik, yang ingin fokuskan di sini lebih ke present ya Bu, kehadiran penuh. Itu sih. Jadi lebih ke kehadiran penuhnya ya? Iya. Apa ada lagi mungkin selain itu? Untuk saat ini itu Bu. Jadi ingin mendengarkan sepenuhnya gitu. Fokusnya ke situ ya, Bu Asia? Iya. Bu Ais? Hadir. Lalu indikator ketercapaian dari 7 pengembangan yang Ibu inginkan apa sebagai seorang coach? Baik, indikator yang ingin dicapai di sini tuh saya ingin menuntun ya Bu, membersamai coach untuk menemukan solusi pemecahan masalah apa yang ingin disampaikan, baik itu solusi atau perencanaan yang saya mau itu munculnya dari coach sendiri gitu Bu. Jadi saya hanya menuntunnya, iya. Apakah Bu Ais dan Bu Asia sudah siap untuk melakukan praktek coaching hari ini? Insyaallah siap Bu. Baik, kalau sudah siap, silakan dimulai. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Ais. Hai Bu Asia, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat nih Bu Ais. Tapi mau curhat nih Bu Ais nih. Oke, baik. Mau curhat apa nih Bu? Ini Bu Ais, saya galau. Kenapa ini bisa galau? Galau nih Bu Ais. Karena kan sudah mulai tahun ajaran baru ya. Dan ini selalu di tiap tahun ajaran baru bermasalah, tidak selalu ya, mulai tahun kemarin lah Bu Islah. Jadi setiap tahun ajaran baru dari mulai tahun kemarin nih saya jadi harap-harap cemas nih Frau Bois. Kenapa tuh Bu? Iya kan mengenai status ya Bu Is ya, karena kan saya mengajar di SMA negeri gitu kan. Sementara kan ada peraturan dari pemerintah per tahun 2023 itu tidak diperbolehkan ada lagi guru honor ya Bu Is ya. Oh iya. Ya itu jadi galau juga ya Bu Is, gimana nih ke depannya, apakah seperti apa gitu. Jadi sempat bingung gitu ya mau bagaimana, itu jadi permasalahannya. Oke. Terlebih di tahun kemarin memang akhirnya terlihat ya Bu Is ya, terlihat nyata gitu loh, ketika ada P3K yang masuk, mau tidak mau kan sekolah harus mengurangi guru honor, karena kan tidak mungkin lah gitu akan mengampu apa begitu. Akhirnya 3 guru honor terpaksa mengundurkan diri begitu ya Bu, untuk mengajar di sekolah lain, karena kan kurang jam lah istilahnya ya, karena jamnya sekarang diisi oleh P3K yang baru. Nah, sekarang kan juga sudah mulai ada penempatan yang baru
yang P3K yang baru yang lulus passing grade itu ya Bu Is ya, sudah mulai muncul-muncul nama-namanya. Nah itu kan berarti kalau memang betul nanti di SMA 1 sampai tempat saya mengajar juga masuk guru lagi yang baru, sementara dan memang tidak diperkenankan untuk adanya guru honor, dan juga tidak ada istilahnya kan penggajian ya Bu ya, dari sekolah itu sudah tidak ada begitu kan, karena penggajian itu kan semuanya dari pemerintah gitu ya, dari APBD. Nah kalau misalnya seperti itu nanti kedepannya seperti apa gitu, masih belum jelas nih Bu. Tapi kan saya itu tidak ini ya Bu, dengan apa yang saya ampu ya. Dulu tuh saya ngajar prakarya dan kewirausahaan selama 7 tahun ya. Wah, dan lama ya. iya 7 tahun, dan itu memang saya memang passionnya juga di situ ya Bu, dan beberapa kali mengantarkan siswa-siswa saya menjuarai FLS 2N walaupun tidak juara 1 gitu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah gitu, siswa-siswa saya yang saya kirim untuk FLS 2N saya dampingi itu selalu masuk 10 besar Hebat. Karena tahun kemarin itu ada P3K masuk, otomatis mereka tidak saya ampu lagi gitu ya Bu ya. Akhirnya saya mengampu mata pelajaran sekarang ini geografi dan informatika, karena di kurikulum Merdeka itu ada informatika ya Bu, jadi butuhkan informatika tapi gurunya tuh tidak ada, jadi saya yang mengampu informatika itu Bu, permasalahannya di situ. Nah kalau misalnya memang tahun ini masuk P3K yang informatika, otomatis kan tidak ada jam ya Bu ya, kasarnya seperti itu. Jadi aku tiap udah bulan Juni nih ya, sebentar lagi. Oke. Baik ya Bu. Iya betul sekali ya Bu, kalau posisinya seperti itu. Kalau memangnya tahun ini honorer tidak boleh, ya pasti kita juga akan bingung ya Bu, kita harus Bu. apa. Jadi Bu, setelah tahu informasi ini, apa yang Ibu lakukan gitu di sekolah terhadap pas sekolah gitu, gimana Bu? Langkah pertama kemarin itu yang saya lakukan, pertama tentu saja berdiskusi ya Bu ya, berdiskusi dengan wakil kepala sekolah, dulu itu wakasek kurikulum terutama ya, lalu berdiskusi juga dengan kepala sekolah ya Bu ya, kepala sekolah, dan sampai akhirnya mengapa saya mengajar informatika begitu ya, karena memang dilihat saya mampu, akhirnya saya mengajar informatika. Nah untuk kedepannya akhirnya harus ada langkah berbeda yang harus saya ambil. Jadi baik itu dari wakasek maupun dari kepala sekolah memberikan option bahwa saya harus mengambil langkah berbeda, yaitu saya sekarang kuliah lagi gitu Bu, tapi di mata pelajaran yang memang sekiranya ada di SD, SMP dan SMA begitu Bu. Jadi untuk rencana ke depan, karena memang bahasa Jerman itu ternyata memang tidak pernah ada formasi gitu Bu. Kemarin itu hanya satu formasinya di Banjar, dan untuk tahun berikut ini tidak ada sama sekali gitu. Jadi mau tidak mau saya harus mencari langkah lainnya. Jadi saya dan kepala sekolah menyarankan seperti itu untuk mengambil mata pelajaran lain gitu. Akhirnya saya sekarang kuliah lagi Bu. Baik. Luar biasa ya Bu, luar biasa berarti perjuangan Ibu selama ini. Jadi Ibu membuat langkah dengan saran dari wakil kepala sekolah dan kepala sekolah untuk kuliah kembali ya Bu ya. Iya Bu. Jadi kalau saya boleh tahu juga nih Bu, Ibu kuliahnya sekarang sudah selesai atau belum? Belum Bu, karena ini permasalahannya baru muncul di tahun kemarin ketika P3K masuk. Jadi memang baru kemarin saya ambil perkuliahan itu ya Bu ya. Nah ini kan berarti kan masih lama ya Bu ya, karena di kuliah pun sekarang sudah tidak ada jalur percepatan ya. Kalau dulu kan ada jalur percepatan 2 tahun gitu. Kalau kita sudah pernah S1 maka tidak perlu mengulang dari awal lah istilahnya begitu Bu ya. Tapi ternyata hanya beberapa SKS saja yang diakui atau dialih kreditkan, jadi sudah tidak ada lagi percepatan, jadi tetap jalurnya itu sama 3 tahunan gitu ya Bu ya. Nah berarti kan 3 tahun ke depan itu masih bingung nih Bu ya, masih bingung karena kan belum mengantongi istilahnya ijazah begitu Bu. Baik.
Jadi ya benar juga sih ya Bu ya, pasti akan ada Iya. yang namanya kegalauan ya. Tapi sejauh ini Ibu sudah hebat, sudah ada usaha untuk kuliah kembali. Nah, jadi setelah ini Ibu sudah tahu, apakah Ibu sudah cross check secara pasti apakah betul tahun ini itu tidak posisi Ibu itu akan tergeser atau P3K itu yang akan masuk gitu di sekolah Ibu, gimana tuh Iya. Bu? Saya masih terus mengkonfirmasi ya Bu ya, tapi kan tidak ada transparansi data ya Bu ya, artinya kita juga kesulitan sekali mendapatkan data-data yang sahih itu dari mana. Tapi sejauh ini ada satu P3K yang masuk katanya begitu ya Bu, tapi sampai detik ini belum tahu untuk mengampu mata kuliah mata pelajaran apa begitu. Belajar. Mata pelajaran apa sampai ini belum tahu. Jadi memang belum tahu pasti nanti ke depannya tuh seperti apa. Tapi untuk saat ini sih saya berdiskusi kembali Bu dengan Wakasek Kurikulum terkait dengan saat ini kan mulai diterapkannya kurikulum merdeka begitu ya Bu. Di kelas 10 dan berarti kan di kelas 11 itu sebetulnya mereka bisa memilih mata pelajaran bahasa Jerman begitu ya Bu ya. Seandainya gitu diperkenankan gitu, saya ingin dibuka satu kelas saja untuk bahasa Jerman begitu Bu, karena jika ada siswa yang memilih otomatis kan pihak sekolah harus membuka itu. Jadi ini masih saya diskusikan sampai ke Wakasek Kurikulum. Tapi sampai kemarin belum ada titik cerahnya ya Bu, karena terkait dengan tidak adanya guru lain yang mengampu informatika gitu. Jadi satu sisi kurikulum ingin membantu, artinya ingin membuka kelas bahasa Jerman, di sisi lain pun kekurangan guru untuk informatika di kelas 10 karena kan 9 kelas ya Bu ya, 9 rombel. Sementara kan sudah tidak diperkenankan lagi untuk merekrut guru honorer ya, istilahnya seperti itu. Jadi salah satu sisinya kekurangan guru, di sisi lain saya tidak akan pernah linear kalau misalnya terus-terusan mengajar informatika. Buktinya kan kemarin ngajar PKW 8 tahun pun ya tidak bisa ikut PKWU begitu. Baik. Nah, itu kan berarti sudah ada tuh ya Bu ya, maksudnya ada peluang lah dari kurikulum. Bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi hari ini. Namun di sisi lain juga Ibu tidak bisa ya, maksudnya sepenuhnya melepas karena kekurangan guru ya di sekolah. Betul Bu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan Ibu nih, pilihan apa yang menurut Ibu lebih baik untuk masa depan Ibu? Terkait kemarin tuh saya masih dengar berita ya, baca berita, tapi entah itu benar atau tidak. Mengingat adanya keputusan Permen PRB yang baru, katanya ada otomatisasi, entah itu masih hoax atau wacana, tapi saya berharap itu kenyataan, bahwa kalau yang sudah 35 tahun dan mengajar di guru honor di sekolah negeri 1 sampai 5 tahun, itu berarti dia harus diprioritaskan untuk P3K. Dan 35 sampai 40 tahun itu berarti di atas 5 tahun, dan saya sudah memenuhi kriteria tersebut ya 8 tahun, berarti seharusnya memang ada jalur itu. Jika memang itu betul adanya, karena baru baca kemarin, saya masih menunggu itu Bu ya. Jadi misalnya dan sambil berdoa ya Bu ya, semoga keputusan itu betul, jadi bukan hanya wacana, bahwa nanti terlepas dari latar belakang pendidikannya, bahwa guru tersebut setelah berturut-turut mengajar di sekolah tersebut maka wajib mendapat P3K. Saya berharap betul adanya. Kalaupun misalnya memang itu ternyata tidak terrealisasi, berarti langkah pertama saya kembali bernegosiasi dengan Wakasek Kurikulum begitu ya Bu ya, untuk dibuka mata pelajaran bahasa Jerman. Walaupun cuma satu kelas, kalaupun itu nanti pun tidak terrealisasi, ya berarti sabar dulu kali Bu ya. Sabar dulu untuk tahun ini ya, tetap mengajar informatika. Siapa tahu ada di tahun berikutnya. Kalaupun misalnya di tahun berikutnya ternyata masih tidak bisa juga, ya mau tidak mau berarti saya harus
lepas dari sekolah negeri ini karena memang untuk sekolah di swasta tuh ada beberapa sekolah swasta yang sudah menawarkan kepada saya untuk mengajar di sekolah swasta begitu Bu, mengajar bahasa Jerman di sekolah swasta. Baik. Oke, berarti Ibu sudah mencari informasi ya, Bu. Banyak sekali informasi dan salah satu informasi yang bisa dianggap sebagai angin segar itu yang terakhir ini ya, Bu ya. Betul. Tapi itu juga belum tahu ya, Bu ya, karena kan hanya sepenggal kalimat begitu ya di berita. Jadi belum ada ketentuannya apalagi selanjutnya seperti apa gitu. Jadi kita tunggu semoga keputusan pemerintah lebih bijaksana begitu ya, Bu ya, untuk guru-guru yang sudah mengampu, karena di sekolah saya pun ada yang sudah malah sampai 18 tahun gitu ya, Bu, honor gitu kan. Dan beliau pun sama galau gitu kan karena ya jadi setiap ada P3K yang masuk jadi galau lah istilahnya. Iya. Luar biasa sekali ya, Bu. Tapi mudah-mudahan ya, Bu, semoga saja apa yang disampaikan di berita tersebut bisa terrealisasi ya, Bu. Mudah-mudahan seperti itu, jadi lebih memihak kepada guru honor yang sudah lama mengabdi. Nah, yang saya tangkap juga Ibu juga sudah punya planning selanjutnya itu mengikuti anjuran dari kurikulum untuk membukakan kelas ya, Bu ya. Itu sangat luar biasa sih menurut saya. Jadi pihak sekolah pun tidak diam ya. Jadi ada kepeduliannya lah gitu. Terus yang ketiga, meskipun misalnya buruknya itu tidak ada informasi dari pemerintah tentang kejelasan guru honorer ya, Bu, Ibu akan memilih untuk resign. Tapi dari ketiga pilihan tersebut, apakah Ibu sudah siap gitu, yang mana kalau misalnya dari plan ke-1 dan ke-2 dan Ibu akan memilih yang ketiga? Bagaimana maksudnya tanggapan Ibu? Apakah sudah siap atau bagaimana? Ada usaha lainkah untuk mempertahankan gitu, Bu, di sekolah yang sekarang? Ya, Bu, sebetulnya kalau boleh jujur, saya lebih suka mengajar di sekolah negeri ya, Bu. Karena kalau di sekolah swasta yang sudah berani untuk membuka kelas bahasa Jerman itu kan biasanya adalah sekolah-sekolah swasta yang bisa dikatakan elit begitu ya, Bu. Dan di sekolah swasta yang dikatakan elit itu rata-rata 90% siswa dan orang tuanya sudah paham akan pentingnya pendidikan. Artinya setelah mereka pulang sekolah pun masih harus les A, B, C, D, E begitu itu kalau di sekolah. Sementara di sekolah negeri itu saya mempunyai misi lain istilahnya. Artinya apa misi lain? Yaitu memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting terlepas dari latar belakang sosial keluarganya masing-masing. Di tempat saya mengabdi saat ini itu banyak sekali siswa yang menengah ke bawah, yang istilahnya untuk sekolah pun susah. Nah, saya tuh punya misi kepada anak-anak didik saya itu bahwa mereka sesulit apa haruslah mau untuk sekolah begitu ya, Bu ya, harus semangat untuk harus semangat, dan kalaupun mereka nanti terpaksa harus bekerja setelah sekolah, jangan putus sampai di situ sekolahnya, dan harus mau untuk tetap melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu mereka sambil bekerja begitu ya, Bu. Jadi itu kenapa saya memilih sebetulnya apa sih yang membuat saya bertahan di negeri begitu ya, Bu, karena ada misi-misi tertentu yang ingin saya tanamkan kepada anak didik, tidak seperti di sekolah. Karena sebetulnya dulu pun saya memang mengajar di 2 sekolah dan akhirnya saya memilih di sekolah negeri. Alasannya seperti itu, saya mempunyai idealisme tersendiri gitu. Kalau di sekolah swasta kurang greget lah istilahnya ya, Bu. Saya kepuasan batinnya itu tidak terpenuhi gitu. Tapi ketika di sekolah negeri itu ketika ada anak yang betul-betul berhasil, itu memang membuat kita semakin bahagia gitu ya, kebahagiaan yang seutuhnya gitu, Bu. Jadi kalau
bisa saya tetap bertahan di sekolah negeri, saya akan bertahan, tapi juga saya juga tetap harus memikirkan anak saya ke depan kan, tentu saja. Iya. Jika memang dalam 2 tahun ini tidak ada perbaikan, berarti mau tidak mau saya harus memilih di sekolah lain begitu. Oke. Baik. Itu rencananya Ibu ya. Iya Bu. Jadi tetap tujuan utama yang diharapkan itu adanya pengakuan ya Bu ya. Betul. Dari kebijakan tersebut, kebijakan bahwa hanya guru honor yang menetap di di SMA negeri tersebut yang berhak mendapat posisi P3K ya Bu. Nah, Iya. plan keduanya itu Ibu akan meminta kelas bahasa Jerman ya Bu ya, yang sesuai dengan lulusan Ibu ya, jadi linear lah. Terus yang ketiga mungkin memilih sekolah yang lain. Oke, saya hargai sih Bu, sangat luar biasa itu Bu menurut saya. Kita juga harus memperjuangkan ya Bu ya hak-hak kita. Betul, Jadi Bu. tidak hanya diam saja, tidak ada tindakan apapun. Nah, untuk kedepannya nih Bu, tanggung jawab apa yang ingin Ibu lakukan agar keinginan Ibu itu terwujud gitu Bu? Yang pasti komitmen terhadap diri sendiri ya Bu ya, terhadap sendiri artinya kita harus terus memperbaiki diri dan menunjukkan bahwa memang saya layak untuk diperhitungkan oleh pemerintah gitu sih Bu. Iya. Jadi saya terus mengupgrade kemampuan diri sehingga memang tidak ada penyesalan ke depannya. Kalaupun memang nanti ada jalur yang lain, saya pun tidak akan menyesal karena saya sudah semaksimal mungkin untuk berusaha begitu Bu. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali Bu. Jadi benar sekali ya, yang Iya, Bu. namanya perjuangan guru itu luar biasa. Mudah-mudahan ya Bu ya. Semoga ya Bu ya. Jadi Amin. saya juga honor Bu awalnya, dan Iya. mudah-mudahan Ibu juga bisa menyusul Bu. Maksudnya kan Amin. itu satu hak kita juga ya untuk mendapatkan perlakuan yang sama ya, bukannya kita sama-sama mengajar ya Bu. Nggak ada yang namanya guru itu honor atau guru Iya, PNS kita atau mempunyai- P3K, karena semua kita itu adalah guru, punya tanggung jawab tugas yang sama. Jadi kita juga ingin diperlakukan dengan sama ya Bu. Iya, Apalagi ini mengajarnya di sekolah sendiri ya Bu ya, masa ada tambahan dari yang lain gitu, sedangkan yang orang dalamnya sendiri, orang rumahnya sendiri harus tersingkirkan gitu, kayak gimana gitu ya Bu. Betul. Oke Bu, semangat Bu, mudah-mudahan Terima tercapai ya kasih, Bu Amin. wujudnya. Sama-sama, Terima kasih, semoga Bu. Udah mau ya apa dengar yang iya Bu, curahan hati saya. sama Bu. Sama-sama Ibu. Semoga sukses ya Bu ya. Amin. Kuat. Terima kasih loh Bu Semangat. Islo sudah meluangkan waktunya mau mendengarkan curahan hati saya, paling tidak sedikit lega saya jadinya begitu Bu Is. Sama-sama Ibu. Baiklah kalau begitu kita sudahi ya Bu Is ya. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya praktik coachingnya. Ini lebih ke curhat ya Bu ya. Luar biasa perjuangan Bu Asia sama kita Bu. Perjuangan Semoga- belum berakhir. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, Bu Sri, terima kasih banyak. Ya. Baiklah, untuk sesi selanjutnya mungkin ini pengamatan saya setelah coaching ya Bu ya. Setelah kegiatan coaching ini, ada yang ingin saya tanyakan beberapa hal kepada Bu Eis terkait kegiatan ini. Ya. Menurut Bu Eis, selama kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Eis dan Bu Asia, apakah seluruh indikatornya sudah tercapai? Menurut saya sudah ya Bu. Dari alur-alurnya semua tersampaikan, dari tujuan, dari identifikasi masalahnya juga sudah disampaikan oleh coach sendiri, rencana aksinya pun sudah disampaikan dengan adanya komitmen langsung dari coach. Semua tersampaikan Bu, alhamdulillah. Baik. Menurut pandangan saya juga, Ibu sudah sangat fokus ya dalam menyimak curahan hati Bu Asia. Ini benar-benar dari lubuk hati terdalam gitu ya Bu ya.
beneran coaching ini Bu ya. Ya betul. Lalu nih untuk kedepannya ya Bu ya, jika kita dihadapkan lagi pada kegiatan coaching gitu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi gitu? Baik, keterampilan ini ya Bu ya, mendengarkan dengan rasa ya Bu. Terus dan penyusunan pertanyaan berbobot. Jadi bukan hanya bertanya saja tapi ada nilainya, ada value-nya gitu untuk perubahan bagi coachnya, untuk menuntun coach merencanakan atau menemukan ide-ide yang lebih baik lagi. Itu sih Bu. Betul sekali Bu. Jadi intinya kita harus menguasai semua kompetensinya gitu ya Bu ya? Ya, betul, betul. Baiklah, mungkin untuk refleksi dari saya, menurut saya sendiri, Ibu sudah fokus dalam mendengarkan, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, sehingga Bu Asia tuh sebenarnya ingin lagi berbicara, ingin lagi. Kayaknya kalau kita tidak batasi nih, mungkin sampai beduk kita masih ngobrolin ini gitu ya. Betul Bu Sri, kayaknya kita akan coaching terus tiap hari ya kalau bisa. Iya betul. Terus Bu Is juga tidak melabeli ya. Saya rasa refleksinya seperti itu dari saya sebagai pengamat. Terima kasih Ibu. Ya, mungkin kita akhiri kegiatan coaching hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih banyak Bu Sri. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need